Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, mahasiswa, kolega dosen, juga para penyelenggara negara di negara kita ini. Pada kesempatan ini saya akan diskusikan tentang masalah pemerintahan daerah atau pemerintahan lokal di Indonesia. Pertama, saya akan bicara tentang dari mana sih ada pemerintahan di Indonesia itu, baik pemerintahan secara umum maupun pemerintahan daerah atau pemerintahan lokal di Indonesia ini. Nah, saya akan ceritakan tentang sejarah pemerintahan di Indonesia itu supaya kita tahu konteksnya kekinian dan awal mulanya seperti apa. Jadi begini teman-teman semuanya. Jadi pemerintahan modern di Indonesia itu yang membuat adalah orang Belanda. Tapi Belanda Prancis. Kok bisa Belanda Prancis, gimana ceritanya? Begini. Jadi sebelum VOC datang ke sini, yaitu VOC itu sebuah perusahaan dagang, kongsi dagang dari Belanda. Datang ke sini itu berdagang, mencari rempah-rempah, karena waktu itu jadi pada abad ke-14-15 ini harga rempah-rempah di Eropa sana itu harganya sangat tinggi. Nah, biasa ya, ketika hukum dagang itu berkata begini ya, ketika ada barang yang harganya tinggi, maka semua orang akan mencari keuntungan dari harga yang tinggi itu. Nah, pada waktu itu yang menguasai rempah-rempah itu orang Portugis dan orang Spanyol, karena dia sudah mendapatkan barang itu di Nusantara. Nah, biasa perusahaan dagang yang lain juga iri ya, bagaimana caranya supaya kami itu juga bisa mendapatkan barang yang sangat mahal itu. Akhirnya ada perusahaan dagang dari Belanda, kemudian dia juga berusaha untuk bisa mencari sumber atau asal usul rempah-rempah itu, yaitu di Maluku. Singkat cerita, perusahaan dagang itu datanglah sampai ke Indonesia, sampai ke Maluku. Nah, pada waktu datang pertama kali itu di Banten. Pada waktu sampai ke Banten, dia sudah mengerti untuk bisa datang sampai ke Banten ya. Kemudian dilanjutkan ke Aceh, lanjut lagi ke Maluku. Nah, kemudian pada tahun 1619 VOC itu mendirikan kantor di Batavia. Nah, sejak itulah kemudian VOC itu menjalankan kegiatan dagangnya dengan pusat perkantorannya di Batavia. Pertanyaannya pada waktu itu, yang memerintah di Nusantara siapa? Yang memerintah di Nusantara itu adalah sultan-sultan muslim. Jadi sebelum VOC datang ke sini, maka di Nusantara ini sudah ada pemerintahan, yaitu pemerintahan kesultanan yang diperintah oleh sultan-sultan atau raja-raja muslim. Nah, kemudian ketika VOC datang ke sini, maka VOC itu membuat perjanjian. Dalam bahasa Belanda namanya Akte van Verband. Perjanjian apa? Perjanjian perdagangan antara sebuah kerajaan atau negara-negara Islam itu dengan satu korporasi atau perusahaan dagang VOC itu. Isinya apa? Isinya yaitu raja-raja atau sultan-sultan muslim itu akan menyerahkan rempah-rempah dan komoditas lainnya kepada satu-satunya perusahaan dagang VOC itu. Itulah yang seringkali kita mendengar kata monopoli, karena raja-raja itu tidak boleh menjual kepada perusahaan Portugis,
kepada perusahaan Spanyol, kepada perusahaan Inggris, tidak boleh. Harus menyerahkan kepada VOC itu. Nah, kemudian VOC itu karena makin besar, memerlukan kegiatan operasional yang banyak, ditambah lagi dengan terlibat perang-perang mendukung para sultan itu yang berantem berebut kekuasaan, akhirnya bangkrut. Setelah dinyatakan bangkrut oleh negara Belanda, maka semua utangnya VOC itu ditanggung oleh negara. Jadi kalau kita ingat pada tahun 1998 itu sama, ada perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian bangkrut, ya. Ada Bank BCA, ada Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara itu milik pemerintah. Yang swasta itu BCA, kemudian ada lagi Bank Suma misalnya, ya. Dan lain-lain itu bangkrut. Kemudian utangnya diambil alih oleh negara. Namanya dana BLBI itu ya waktu itu ya. Nah itu juga sama kasusnya, VOC yang bangkrut juga begitu, diambil oleh negara. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya tanah-tanah yang dimiliki oleh VOC, jadi pada waktu itu VOC punya aset yang sangat banyak, terutama berupa tanah. Dan tanah itu di atasnya ada orang, ada rakyatnya. Nah tanah-tanah itu dulunya itu adalah jaminan utang dari raja-raja Nusantara. Contoh, Raja Jawa namanya Amangkurat II dan juga Pakubono, ya, Pakubono I itu utang kepada VOC untuk perang melawan lawan politiknya. Nah, tapi ya jaminannya itu tanah. Nah, ketika kemudian ditagih oleh VOC untuk membayar utang, maka Raja Jawa itu menyatakan tidak sanggup membayar utang itu. Akibatnya apa? Ya tanahnya disita lah oleh VOC, sama dengan kalau bapak ibu teman-teman utang pada bank kan kalau nggak bayar kan dia disita oleh VOC. Nah itu contoh itu. Nah tanah-tanah itu akhirnya juga diambil alih oleh negara Belanda yang sudah nomboki utangnya VOC itu. Nah itulah awal penjajahan di Indonesia, yaitu negara Belanda yang sebenarnya itu kemudian mengambil alih tanah-tanah yang semula itu adalah jaminan utang dari Raja Jawa, Raja Nusantara yang lain, yang kemudian diambil alih negara. Karena di atas tanah itu ada rakyat, ada orang, termasuk orang yang di atas tanah itu pun menjadi jajahan dari negara Belanda. Nah, ketika VOC bangkrut tahun 1799, negara Belanda di Eropa sana itu dijajah Prancis, dijajah oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon itu mengirimkan adiknya namanya Ludwig Bonaparte untuk menjadi raja di Belanda. Jadi pada waktu itu negara Belanda sana itu dijajah, ya, dijajah oleh Prancis, dikuasai Prancis. Nah kemudian negara Belanda yang dijajah Prancis itu mengirimkan, ya, pejabat tinggi namanya Daendels. Daendels itu seorang marskal, jenderal, ya, yang bekerja kepada kerajaan Prancis, dikirim ke Hindia Belanda. Jadi waktu itu namanya Hindia Belanda. Nah Hindia Belanda itulah, ya, yang kemudian menjadi nama resmi Netherlands, India gitu ya. Netherlands itu Belanda, India itu India. Loh kok namanya India? Ya karena orang-orang Eropa itu waktu itu
ya, yang dikenal itu hanya India, ya, negara-negara selain India dia nggak kenal. Oleh karena itu ketika datang ke sini itu datang pertama kali ke India. Kemudian ketika dia tanya-tanya begitu, saya tuh mau cari kemana Pak? Tempatnya di sini. Oh enggak, kamu ke timur lagi. Gitu. Nah, akhirnya dia ke timur, ketemulah ya Maluku, ya, Jawa, Sumatera. Nah, dia menyebut ini India Timur. Nah, kemudian maka dikatakan negara negara apa namanya setelah VOC itu kemudian dia menyebut namanya India Belanda. Nah, setelah setelah kemudian Daendels datang ke Hindia Belanda itu, maka dia membentuk pemerintahan resmi. Jadi kalau sebelumnya itu VOC tidak membentuk pemerintahan karena yang memerintah adalah para sultan-sultan itu, ya, maka sejak Daendels berkuasa di Hindia Belanda, maka dibentuklah satu pemerintahan resmi yang meniru pemerintahan di Perancis, juga diterapkan di Belanda yang dijajah Perancis itu. Nah, bagaimana cara Daendels membentuk pemerintahan itu? Caranya dia membentuk pertama kali jadi pejabat tertinggi di Hindia Belanda itu adalah gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal kemudian mengangkat anak buah namanya prefet. Sama dengan di Perancis sampai hari ini namanya prefet. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada bupati-bupati. Bupati itu pada zaman Mataram sebelum tanah mulai dari Bekasi, ya, Bekasi sampai ke Pulau Madura itu diserahkan kepada VOC, itu Bupati Mataram. Tapi setelah tanah itu dijadikan jaminan utang oleh Amangkurat tadi, kemudian diambil alih oleh VOC, kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda itu, maka bupati-bupati itu akhirnya masuk di dalam kekuasaan Hindia Belanda, pemerintah yang Hindia Belanda itu. Nah, oleh karena itu bupati itu akhirnya diangkat sebagai anak buah dari prefet. Ya, sehingga struktur pemerintahan yang awal itu adalah gubernur jenderal membawai prefet dan membawai bupati. Bahasa Belanda bupati itu regent, ya. Jadi urutannya tertingginya adalah gubernur jenderal, kemudian di bawahnya adalah prefet, di bawahnya lagi adalah regent. Nah, yang prefet itu orang Belanda, yang regent itu orang pribumi. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya maka ya prefet karena Daendels itu kemudian ditarik ke Belanda, diganti sama Jansen namanya, ya, dan Jansen itu kemudian kalah perang dengan Inggris. Nah, Inggris yang datang itu adalah Raffles, ya. Jadi Hindia Belanda itu kemudian dikuasai oleh Inggris dengan pejabat tertingginya namanya Letnan Gubernur Jenderal. Kok enggak Gubernur Jenderal, kok Letnan, ada Letnan? Ya, karena ada atasannya lagi. Ya, jadi Inggris itu dia punya atasan lagi namanya Gubernur Jenderal. Lord Minto itu di India. Jadi dia bawaan dari Gubernur Jenderal yang ada di India. Maka dia tidak Gubernur Jenderal, tetapi Letnan Gubernur Jenderal. Tapi kemudian Raffles ketika terjadi perjanjian damai, ya, di Eropa sana antara Perancis dengan Inggris, maka salah satu syarat di dalam pasal perdamaian itu menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Belanda lagi, sehingga mulai tahun 1811 sampai 1816 itu dikuasai Inggris. Setelah 1817
maka Hindia Belanda balik lagi ke Belanda, ya. Nah, Belanda sekarang udah merdeka karena Prancis sudah kalah perang. Nah, kemudian pejabat yang namanya prefet itu, ya, diganti nomenklaturnya menjadi gubernur, ya. Ya. Kemudian setelah berkembang kemudian, maka susunan pejabat mulai dari bawah itu makin diperpanjang. Kalau semula oleh Dendels itu hanya gubernur jenderal, prefet, regent, bupati, ya. Kemudian setelah Raffles itu menjadi gubernur jenderal, kemudian gubernur regent. Maka kemudian pada tahun 1854 itu dibikin Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, namanya Regeringsreglement tahun 1884. Nah, Regeringsreglement 1884 itu, ya, itu mengatur struktur organisasinya itu menjadi panjang. Yang tertinggi adalah gubernur jenderal, di bawahnya gubernur, di bawahnya lagi ada residen, di bawahnya lagi ada asisten residen, di bawahnya lagi ada yang namanya kontrolir, di bawahnya lagi ada namanya aspiran kontrolir. Ini semua orang Belanda. Nah, tadi ada pribumi kan, regent itu. Nah, regent itu yang awalnya langsung di bawah gubernur. Nah, aturan yang baru tidak. Dia di bawah asisten residen. Nah, kemudian yang semula bupati itu sendirian, maka di dalam organisasi yang baru dia ditambah. Namanya adalah distrikhoofd bahasa Belanda. Kalau bahasa lokalnya namanya Wedana. Nah, Wedana kemudian juga punya pembantu lagi, namanya Onderdistrikhoofd. Bahasa lokalnya tuh asisten Wedana, yang kemudian berkembang menjadi camat. Nah, itu semua orang pribumi. Jadi orang pribumi yang tertinggi itu adalah bupati, bawahannya Wedana, bawahnya lagi adalah asisten Wedana atau camat itu. Nah, untuk orang-orang Eropa yang tertingginya adalah gubernur jenderal, bawahnya gubernur, bawahnya lagi residen, bawahnya lagi asisten residen, bawahnya lagi adalah kontrolir, dan bawahnya lagi adalah aspiran kontrolir. Nah, sehingga di situ ada dua pejabat birokrasi yang dikenal namanya birokrasi Belanda, yang pada waktu itu namanya adalah pemerintahan Pangreh Praja. Pemerintahan Pangreh Praja Belanda dan pemerintahan Pangreh Praja pribumi. Dalam bahasa Belanda namanya adalah, kalau yang Belanda itu namanya adalah Nederland, NBB, ya, Nederlands Binnenland Bestuur. Nah, itu pemerintahan Pangreh Praja Belanda, Nederland. Kalau yang tadi, yang pemerintahan pribumi itu bahasa Belanda namanya IBB, Inlands, inland itu pribumi, BB itu Binnenland Bestuur, yaitu pemerintahan Pangreh Praja pribumi. Nah, itulah, ya, pemerintahan yang paling awal modern di Indonesia, yang awalnya sekali dibentuk oleh Dendels, yaitu pejabat Prancis Belanda tadi. Dan itu berlangsung hampir 100 tahun. Mulai tahun 1809 dan sampai nanti pada tahun 1905, ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebagai satu pengantar itu kami sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pengantar ini nanti akan kita diskusikan berikutnya, dan kita makin memahami bagaimana dinamika perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi mulai
200 tahun yang lalu sampai sekarang, sehingga nanti kita akan bisa melihat ya, jadi perubahannya di mana, dinamiknya seperti apa, dan nanti akan kita lanjutkan pada seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.